Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon kubu Prabowo yang memaparkan 16 dugaan kecurangan pemilu. Menurut Gus Imin, apa yang dilakukan TKN Prabowo Gibran mengada-ngada. Sementara Capres Ganjar Pranowo juga mempertanyakan di bagian mana kecurangan yang dimaksud. Sebagai gerakan untuk menggagalkan pemilu adalah adanya hasutan kepada mahasiswa untuk turun ke jalan, ya, untuk melakukan demonstrasi menentang politik dinasti dan membangun narasi soal pelanggaran HAM, menangkap para pelanggar HAM. Kalau kita lihat isunya sih standar-standar saja. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar tidak ambil pusing mengenai pernyataan TKN Prabowo Gibran yang menyoroti potensi 16 kasus dugaan kecurangan pemilu. Gus Imin memandang apa yang dilakukan kubu Prabowo Gibran hanya mengada-ngada. Gus Imin memastikan apa yang dilakukan TKN dengan membuka potensi kecurangan hanyalah strategi kampanye. Ketua Umum PKB itu menyebut dugaan kecurangan yang dituduhkan kepadanya ternyata tidak ada kaitannya. Ya, menurut saya itu sih mengada-ada ya. Seolah-olah kalau udah 16 gitu, seolah-olah ada, itu padahal itu hanya kampanye cara. Itu gaya kampanye aja. Gaya kampanye dari tim itu supaya kelihatannya seolah-olah ada. Padahal setelah saya baca nggak ada kaitan sama sekali. Santai ya berarti nangkepinya itu? Santai ya nangkepinya? Santai, itu gaya cara kampanye mereka aja itu. Makasih Gus. Sementara itu calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo justru bertanya balik ke kubu Prabowo soal dugaan kecurangan yang dituduhkannya. Ganjar justru menyoroti menteri-menteri Jokowi yang berada di balik Prabowo Gibran setiap debat. Kan menteri-menteri yang lain malah kalau setiap debat ada di belakangnya. Menterinya dari PDI Perjuangan malah belum pernah. Itulah penjagaan fairness-nya. Malah saya meminta, ayo dong besok ikut datang dong. Kan mereka juga kader partai. Jadi sebenarnya spirit Pak Mahfud atau tim Ganjar Mahfud untuk membuka aduan-aduan itu untuk kita bisa tahu dan memastikan bahwa pelaksanaan pemilu itu fair ya, dan jurdil begitu. Kan sekarang aduannya banyak sekali. Maka kita mesti menjaga proses demokrasi dengan baik. Itu aja sebenarnya. Di sisi lain, peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Fadli Ramadhanil menilai pemilu 2024 dihadapkan pada situasi kerja Bawaslu yang sangat lemah. Dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi secara terang benderang hampir tidak ada respons yang memadai dari Bawaslu. Fadli menduga penurunan komitmen Bawaslu dalam kinerja pengawasan lantaran ada intervensi politik. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.